La nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, tidak pernah kita bosan untuk kemudian memuji nama Allah Subhanahu wa taala. Karena yang sama-sama kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala dengan kemahmurahannya telah memberikan kepada kita seluruh kesempatan untuk kemudian hadir di Masjid An-Nur ini. Juga Allah Subhanahu wa taala telah menggantungkan seluruh kebutuhan kita untuk meroda kehidupan muka bumi ini dengan memuji namanya. Maka sangat wajar sekali apabila kita selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Salam serta salam selalu tercurah limpahkan kepada manusia terbaik yang telah memberikan kepada kita seluruh ilmu tentang halal dan haram sehingga kita memiliki pandangan hidup atau mendapatkan masalah. Dan manusia terbaik ini telah menyempurnakan seluruh amanah yang telah Allah perintahkan di atas pundaknya sehingga kita bisa merasakan kenikmatan Islam juga membaca Al-Quran. Insya Allah di sore yang indah ini kita telah kedatangan materi yang sangat luar biasa sekali ya, sangat istimewa sekali di depan kita semua, khususnya di pinggir saya, yang mana akan memberikan ilmu yang sangat berharganya bagi kita semua. Tapi sebelum lanjut, saya akan membacakan CV dari beliau terlebih dahulu. Nama Dr. Juju Saifuddin, SHI MAG, tempat tanggal lahir Bandung 13 Februari 1981, jabatan sebagai peneliti ahli media, dan beliau ini sebagai alumni pada 2001 ya, di pesantren tercinta kita ini ya, PPI 60 Benda. Alamat rumah di Jalan Rawa Kuning nomor 72 RT 02 RW 02 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Riwayat pendidikan S3 jurusan Pendidikan Islam. Pengalaman kerja yang telah beliau tekuni diantaranya guru taman pendidikan Al-Quran, peneliti bidang pendidikan agama pada tahun 2009 sampai dengan tahun 2021 di Balitbank Kementerian Agama RI, asesor pada tahun 2018 sampai dengan sekarang di Banpaut DKI Jakarta, dosen praktik membuat buku dan jurnal pada tahun 2022 sampai dengan sekarang di STIP Jakarta, penelitian fungsi agama pendidikan dan kebudayaan pada tahun 2022 sampai dengan sekarang. Ya, pengabdian masyarakat diantaranya pengembangan bahan ajaran di sebagai narasumber pada tahun 2019, pengembangan pembelajaran PAI di Rodotul Atfal sebagai narasumber pada tahun 2019, program pemberdayaan orang tua di Rodotul Atfal sebagai narasumber pada tahun 2019, dan lain-lainnya. Ya, saya minta buat teman-teman semua untuk menyiapkan akalnya, telinganya juga pemikirannya untuk sama-sama menerima ilmu yang akan sangat berharga sekali dari beliau, dan untuk mengefisienkan waktu pada beliau dipersiapkan. Alhamdulillahilladzi faraqa bainal haqqi wal batil wa amarna bittiba'i rasulihil jalil linakuna ala sawa'is sabil wa nahana 'anil ikhtilafil wal ibtiraqil wat tariqil mudil. Asyhadu an la ilaha illallah alladzi ja'ana bidinil qawim wal kitabil mubin wal manhajil ila siratil mustaqim, amma ba'd. Yang saya hormati segenap akademika pimpinan pesantren Persatuan Islam nomor 67 Benda Tasikmalaya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Yang saya banggakan santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Persatuan Islam nomor 67 Benda Tasikmalaya. Waktu di jam saya menunjukkan jam 16 lebih kurang lebih 20 menit. Saya diberi waktu berapa menit, Ustaz Taufik?
Baik, sebuah kebahagiaan bagi saya di tengah rutinitas dan aktivitas kedinasan. Hari ini bisa bersilaturahmi, bisa bermusafahah, bisa bermuwajahah dengan adik-adik yang super hebat dan super keren. Boleh saya berdiri? Baik. Beberapa bulan yang lalu, Ustadz Opik mengontak saya dan meminta kesediaan. Saya bilang, saya bukan Ustadz, saya hanya sebagai seorang researcher. Sementara kan yang biasa tampil di sini para asatid, para Ustadz ya. Jadi jangankan salah, jangan salahkan saya kalau saya tidak berdalil. Salahkan Ustadz Opik. Kemarin saya diminta untuk tema. Saya ingin mengajak teman-teman untuk membuka wawasan. Saya membawakan sebuah tema yang cukup familiar, Rijalul God dan Ummahatul God untuk Indonesia Emas 2045. Mana Rijalul God, angkat tangan? Ummahatul God. Saya lebih enak memanggil adik-adik atau teman-teman. Adik-adik masih ingat falsafah Rijalul God? Rijalul God, Subhanul Yaum, Wabanatul Yaum. Artinya saat ini kalian mungkin masih anak-anak, tapi mau tidak mau harus disiapkan besok ataupun lusa menjadi seorang bapak-bapak. Hari ini adik-adik masih remaja, tapi sekian tahun kemudian harus siap dan tidak siap menjadi seorang ibu. Kenapa saya kaitkan dengan Indonesia Emas? Halo, masih ingatkah tahun ini kita memperingati kemerdekaan yang keberapa? Tahun 2023 Indonesia merdeka yang ke-78. Kalau kita bicara secara siklus kehidupan, kira-kira 78 tahun itu ada di masa apa? Bayi, remaja, dewasa, orang tua, lansia atau kakek-kakek? Mungkin masuk kepada kakek-kakek atau lansia. Tapi kalau boleh jujur, dari 70 tahun sejak Indonesia merdeka, apakah bangsa kita benar sudah merdeka? Ada yang bilang sudah, ada yang bilang belum. Kalau menurut UG, bangsa kita sudah merdeka belum? Kenapa bisa dikatakan belum merdeka? Oke. Secara de jure, secara tataran hukum, bangsa kita sudah merdeka. Tapi kalau kita melihat realita di lapangan, masih banyak hal yang harus kita perjuangkan sehingga bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka. Setuju? Tahun 2045 kita akan memasuki Indonesia Emas. Saya biasa dipanggil dengan sebutan Kang Saeb. Berharap harus diisi oleh generasi emas. Siapa generasi emas itu? Anda semua inilah yang akan mengisinya.
sebagai peneliti di Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya juga sebagai Dewan Pakar di PP IGRA. IGRA itu sebuah ikatan guru yang menangani Ranatul Atfal, dan saya juga diberi amanah di Majelis Ulama Indonesia Pusat yang menangani terkait dengan Komisi Pendidikan dan Kaderisasi. Nah, ada sebuah pertanyaan, kenapa Indonesia sudah merdeka sekitar kurang lebih 73 tahun, 78 tahun, tapi kita belum merasakan? Jangan-jangan ada miskonsepsi. Orang tua kita dulu begitu semangat untuk memerdekakan bangsa ini, tapi lupa menyiapkan kader terbaik untuk mengisinya. Sehingga saya berharap ketika tahun 2045 Indonesia emas harus diisi oleh generasi emas, maka hari ini kita akan sepakati bagaimana kita menjadi bagian dari generasi emas itu. Setuju? Setuju. Bisa berdiri semuanya? Boleh berdiri semuanya? Silakan berdiri dulu. Silakan berdiri. Tidak apa-apa. Kita akan mempraktekkan apa yang menurut teori seperti ini. Silakan ikhwan akhwat juga berdiri dulu. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Kita akan coba dulu. Mohon diperhatikan ke layar, biar teman-teman tidak kaku. Kita akan rileks sejenak.
menjadi sebuah pemahaman yang bermakna. Ya, kita kembali ke laptop. Jadi kalau kita mengaca kepada apa yang jadi filosofi dari apa yang disampaikan, mau tidak mau, diakui ataupun tidak, kita harus siap mengisi Indonesia Emas. Dan kalau kita tidak planning dari sekarang, bagaimana mungkin kita bisa menjadi generasi emas? Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah sebagai sebuah pengalaman. Saya sedang mencoba membuat sebuah buku namanya Tukang Merbot dan Dokter. Dan saya bangga menjadi seorang merbot. Saksi hidupnya adalah Ustaz Opik. Mohon maaf, hari ini diakui ataupun tidak, saya kadang merasa iba dengan berbagai fenomena di lapangan. Ada sebuah fenomena di mana secara kondisi ekonomi tidak sedikit yang dia tidak seberuntung kalian. Jadi orang tuanya pas-pasan, tapi semangat untuk belajarnya tinggi. Tapi ada juga orang yang secara finansial berlebih, tapi semangat belajarnya yang rendah. Nah, saya ingin mengajak bagaimana meskipun kalian secara finansial berlebih, tapi saya merasa yakin saat kalian bisa mendapatkan beasiswa, saat kalian bisa kuliah gratis, itu juga akan menjadi sebuah kebahagiaan dan kebanggaan. Adakah di antara teman-teman adik-adik yang ingin kuliah gratis? Adakah yang ingin mendapat beasiswa? Kita akan sharing session bagaimana cara mendapatkan beasiswa. Saya termasuk orang yang gratisan, hanya bermodalkan menjadi seorang merbot. Saya ingin melihat pertama adalah dari potensi dulu. Kita lihat, kalau teman-teman udah bersih kedengaran ya, ini menunjukkan proses terjadinya pembuahan antara sel telur dengan sperma. Coba kita perhatikan. Halo. Ada satu yang harus kita yakini, ada satu yang harus kita jadikan spirit. Saat proses terjadinya pembuahan, kita itu memiliki ribuan kawan. Artinya bukan kita, tapi kenapa yang jadi cuma kita? Jadi kita berjuang di antara perlombaan itu
kitalah pemenangnya. Berarti diakui ataupun tidak, kalau teman-teman sadar, kita itu terlahir menjadi seorang sang juara. Betul atau betul? Nah, potensi awalnya teman-teman itu terlahir menjadi seorang pejuang tangguh sehingga bisa mengalahkan ribuan yang lainnya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah hari ini mental juara dalam diri adik-adik itu masih ada? Masih ada nggak? Nah, jadi sekali lagi, kalau kita perhatikan dari tayangan video tadi, ada satu pesan yang harus kita tangkap dan itu dijadikan sebagai sebuah motivation, sebagai sebuah bahan motivasi. Kita terlahir sebagai sang juara. Kenapa? Karena kita bisa mengalahkan ribuan saudara-saudara kita yang tadinya berebut. Tinggal, apakah sampai hari ini kita masih bisa mempertahankannya, mental juara itu? Atau jangan-jangan sebaliknya? Halo, kok pada diam? Mana anak mualimin kelas 12? Mualimin kelas 12 mana? Apa yang Anda targetkan setelah Anda keluar dari benda ini? Mau kuliah kemana? ITB. Ada lagi yang lain? Umum Guru. Mana lagi? UIN. Kairo Mesir. Oke. Artinya kakak-kakak kelas kalian itu, mereka setelah keluar dari benda inginnya melanjutkan studi. Di kepala saya punya rumus yang namanya kuliah itu norak kalau masih minta kepada orang tua. Sekali lagi, rumus di kepala saya norak kalau kuliah masih minta uang kepada orang tua. Makanya saya kalau tugas ke beberapa daerah, saya selalu menawarkan, terutama bagi anak laki-laki yang ingin melanjutkan studi, tapi dia punya keterbatasan, mohon maaf, dalam hal biaya. Kalau teman-teman kan adik-adik semuanya tercukupi ya, tidak ada yang punya keterbatasan. Saya bawa dari daerah, saya tempatkan beberapa orang di masjid A, kemudian saya tawarkan, ini rumah untuk kamu ajarin ngaji, ini rumah untuk kamu ajarin baca Iqra. Tahun pertama perjanjian saya, boleh kamu minta uang kepada orang tua kamu, tapi tahun kedua kamu masih minta pulang, jangan ikut dengan saya. Berarti saya gagal mengkader. Setuju kalau kita kuliah gratis, orang tua akan bangga? Setuju. Ada keinginan? Ya. Saya alhamdulillah tidak untuk mengaktifkan, tapi sekedar sharing session. Dari mulai S1 sampai S3 saya gratis. Kalau kalian kan orang-orang kota ya, kelihatan dari wajahnya. Kalau saya orang kotakan. Budaya di tempat saya, ada orang Bandung mana? Ada orang Banjaran. Ada orang Banjaran. Yang orang Banjaran mana? Banjaran.
dengan pabrik identik dengan dunia usaha dan dunia industri. Efeknya adalah, mohon maaf, saya punya banyak teman yang teman itu menganggap tidak penting sekolah dengan alasan toh lulusan SD pun sudah diterima di pabrik, betul? Yang orang Banjaran, Pak Mubet. Dan mohon maaf, kadang-kadang di pabrik itu gajinya lebih gede daripada sarjana yang bekerja. Sehingga di kampung saya saja waktu itu nggak ada yang sarjana. Karena dianggap ngapain sekolah tinggi-tinggi, toh nanti kalau ke pabrik juga gajinya sama. Bahkan mungkin bisa lebih kecil. Karena orang yang lulusan SD bisa jadi manajer karena dia punya power suara tanpa etika. Itulah yang berlaku dalam dunia usaha dan dunia industri di pabrik. Kakak saya pengalaman sudah hampir 40 tahun di pabrik. Jadi saya tahu bagaimana cerita yang ada di pabrik. Dan saya membongkar ketabuhan itu. Saya buktikan kalau orang kampung itu bisa sekolah. Dan saya buktikan saya tidak akan menyusahkan orang tua saya. Dan itu bisa. Satu. Yang kedua, tadi kan teman-teman mau kuliah ya. Kelebihan sekolah di Benda yang saya rasakan, mungkin bisa tanyakan ke Ustaz Opik. Berapa tahun saya ke-1? Rata-rata berapa tahun? Tanya ke Ustaz Opik, berapa tahun saya ke-1? Berapa tahun? 2 tahun. Gak normal, memang gak normal. Dikala orang harus menyelesaikan S1 dan S2 itu hampir bisa 7 tahun, saya dalam usia kurang 5 tahun bisa menyelesaikan S1 dan S2. Kalian bisa, sangat bisa. Silahkan kalian tanya kepada kakak-kakak kalian yang kuliah ke UIN atau mengambil jurusan-jurusan keagamaan, nanti kalian akan mendapatkan apa yang namanya kejenuhan studi. Kelas 12 belajar sorop sama siapa? Bois. Ngajarnya di kelas sebelah kedengaran sampai kelas sorop kan? Ya. Saya pun merasakan. Kadang saya masternya Bois kalau manggil saya Pudin, Iqlal. Masih begitu? Masih. Masih belajar ilmu nahwu sama baik? Masih. Saya Iqrom. Dan itulah yang menjadikan modal saya bisa cepat. Bagaimana tidak cepat? Kalau kalian masuk ke jurusan-jurusan keagamaan, nanti kalian akan mendapatkan mata kuliah bahasa Arab 1 dan bahasa Arab 2. Di dalamnya kalian akan belajar wa huma hiyahuma. Itu pelajaran kelas berapa? 7. Kelas 7, kelas tajidiyah kalau dulu. Di bangku kuliah harus belajar lagi yang seperti itu. Apakah jenuh? Jenuh. Kelas 12 ilmu nahwu, ilmu ma'ani sudah sampai apa? Natijah sudah? Belum. Oke. Marfu'atul asma sudah kan? Marfu'atul asma itu dipelajari di bahasa Arab 2 adanya di semester 4. Akibatnya bagi yang tidak punya taktik dan strategi, maka karena menganggap sudah bisa bahan yang diajarkan, tidak masuk ke sekolah atau tidak masuk ke kampus. Sementara syarat kelulusan absensi sekian persen, berarti pintar tapi absensi jeblok. Itulah yang membuat teman-teman kita ada yang sampai 8 semester, ada yang sampai bahkan ada teman, salah satu teman di UIN Jakarta sampai
16 semester belum lulus. Masih itu lagi. Nah, waktu itu masih ada peluang namanya program SP, namanya semester pendek. Saya komunikasi dengan dosen. Saya masih ingat dengan Dr. Makandi, Pak Taufik. Masih kajian. Saya komunikasi, Ustaz, saya sudah bisa apa yang jadi oleh dosen. Dia nanya, yakin kamu bisa? Ya. Dari mana? Karena saya di pesantren diajarkan itu. Kalau begitu kamu tinggal ikut semester pendek. Semester pendek itu kalau sekarang semester 3 kita nyambi dengan semester 5. Semester 4 kita nyambi dengan semester 6. Kalau dulu masih ada kebolehan kita hanya mengikuti ujiannya saja. Yang penting kita bisa. Dan alhamdulillah saya punya pengalaman di hari itu dari mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore saya matrikulasi mengerjakan hampir 8 mata kuliah dan langsung dengan tulisan tangan. Bisa? Pasti bisa. Kalian lebih bisa. Satu. Yang kedua, yang perlu dimiliki oleh teman kalian, tadi kan kita udah punya modal. Modal kita itu adalah mental juara. Meskipun kadang mental kita itu dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Resep yang harus kalian miliki, terutama yang saya lakukan adalah kemanapun saya selalu memohon doa restu orang tua. Tanpa ada doa restu orang tua, saya anti untuk melangkah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah tolong tanamkan sejak dini apa yang namanya the power of dream. Kekuatan akan sebuah mimpi. Hari ini di lemari bekas saya berbot itu masih tertulis. Jadi saya setiap kali punya keinginan selalu menuliskan tahun sekian saya lulus S3, tahun sekian saya punya mobil, tahun sekian saya punya rumah, tahun sekian saya punya istri, tahun sekian saya ibadah haji. Semuanya tertata rapi. Dan seingat saya sampai hari ini tidak ada yang di luar koridor itu. Jadi nanti kembali ke asrama, apapun yang Anda inginkan silahkan tuliskan, tempel di lemari, dan itu akan menjadi sebuah kekuatan. Tentu dengan izin Allah. Saya ambil contoh. Tadi saya cerita kalau saya pikir masalah baju. Baju waktu saya mu'alimin, baik kaos olahraga ataupun seragam yang putih, sampai hari ini ternyata masih muat dan masih bagus. Padahal saya mu'alimin itu tahun 2001 keluar. Berarti kaos itu udah berapa tahun? Hampir 22, tapi bagi itu masih terawat. Jangankan yang mu'alimin, bagi saya, kalau kalian suatu saat yang orang Banjaran dekat ke rumah saya mampir ke daerah Cigentur, silakan cek buku kelas 1 SD saya hari ini masih tertata dengan rapi. Jadi saya tahu bagaimana tulisan saya waktu kelas 1, bagaimana tulisan waktu SMP, bagaimana waktu tulisan Tahosus, bagaimana waktu di Mu'alimin, bagaimana waktu S1, S2, sampai kemarin S3. Saya masih tertata dengan rapi. Dan ternyata ketika saya menjadi seorang peneliti, itu sangat bermanfaat. Karena yang terpenting adalah bukan sekolah yang tinggi, bukan ilmu yang banyak, tapi sejauh mana pengamalan
dari implementasi sekolah dan ilmu yang kita miliki. Kalau kita mau jujur, kita lihat, kita selalu melihat berbagai fenomena, berbagai kejadian, pelanggaran-pelanggaran. Apakah itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak sekolah? Contoh yang paling kecil, koruptor. Sering mendengar istilah koruptor? Koruptor itu apa? Maling. Apakah dilakukan oleh orang-orang yang tidak sekolah? Tapi kenapa dia melakukan? Bukan berarti dia tidak tahu, tapi lupa akan hakikat tujuan dari pendidikan. Dan sebenarnya kalau kita bicara tujuan pendidikan yang ada, itu selaras antara tujuan pendidikan nasional dengan tujuan pendidikan dalam Islam. Bisa kita perhatikan, tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan atau menjadikan kita semua menjadi insan yang beriman dan bertakwa. Dalam Islam juga hakikat kehidupan manusia itu adalah tiada lain dan tiada bukan menjadikan manusia yang beriman dan pertanyaannya, sejauh mana keimanan kita itu yang perlu kita uji. Sejauh mana ketakwaan kita itu yang perlu kita uji dan perlu kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Sebab karena kalau melihat dari data yang ada, ini sangat menyedihkan. Media sosial dihebohkan dengan temuan grup WhatsApp sekelompok siswa sekolah dasar di Pekanbaru Riau yang memiliki komunitas atau karena selain melihat situs pornografi, survei yang dilakukan di 12 kota besar oleh Komnas Anak mendapatkan hasil yang mencengangkan. Dari lebih 4.500 remaja yang disurvei, 97% mengaku pernah menonton film porno. Sedang 3,7% remaja SMP dan SMU mengaku pernah ciuman serta petting. Yang lebih menyeramkan lagi, 62,7% remaja SMP mengaku sudah tidak terawat lagi. Teman-teman, ini data di luar sana yang menunjukkan kegagalan pendidikan kita. Halo. Tadi di awal saya sampaikan tujuan pendidikan nasional adalah menciptakan manusia yang beriman dan tapi di lapangan yang kita temukan seperti ini. Berarti tujuan pendidikan nasional tercapai tidak? Sehingga sebuah atau sesuatu yang patut kalian syukuri saat kalian dititipkan oleh orang tua kalian, dipondokkan ke lembaga pendidikan yang menjaga etika dan moral. Kenapa? Sebab tidak menutup kemungkinan kalau kita tidak dipondokkan, kalau kita tidak disekolahkan ke lembaga keagamaan, kita akan terjerembab kepada hal-hal yang seperti ini. Ini pesan poin penting yang harus kita syukuri, karena hidup itu segala sesuatunya adalah berawal dari rasa syukur itu. Nah, sehingga yang
paling berarti adalah ketika bicara konsep Rijalul God dan Ummahatul God adalah terkait dengan konsep pengasuhan. Ini yang betul-betul harus kita pahami. Kita kadang-kadang lupa dengan fitrah. Selama ini kita terlalu berkiblat ke barat tanpa lupa bahwa kita itu punya budaya ketimuran. Sebagai sebuah sampel, teman-teman di Mualimin sudah mulai diberi pelajaran pedagogik ya? Ilmu mendidik sudah dapat? Udah. Kalau boleh jujur, kalian dikenalkan dengan teori-teori kan? Ya. Pertanyaannya, adakah dari sekian banyak teori yang disampaikan itu yang terkait dengan teori yang diambil dari Islam? Contoh konkret, saya masih ingat dulu dikenalkan dengan teori tabula rasa. Teori tabula rasa itu sebuah teori yang menyatakan bahwa manusia itu bagaikan kertas yang kosong. Orang mendengar itu? Kalau kita bagaikan kertas yang kosong, siapa yang mengisinya? Orang lain. Bisa orang tua, bisa guru. Pertanyaannya, bisa sesuai dengan fitrah nggak? Belum tentu. Padahal kita memiliki sebuah teori namanya teori fitrah. Dalam teori fitrah itu manusia punya 4. Yang pertama adalah fitrah keimanan. Yang kedua adalah fitrah bakat. Yang ketiga fitrah tumbuh kembang. Kemudian yang keempat adalah fitrah belajar. Oke. Yang pertama, kita punya atau dibekali oleh Allah itu dengan fitrah keimanan. Saya yakin teman-teman masih ingat ketika ada sebuah konsep dialog kita dengan Allah saat kita berusia 4 bulan dalam kandungan ibu kita. Apa bunyinya? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Di situ ada kontrak kerja. Di situ ada perjanjian. Saat Allah bertanya kepada kita, kita bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita. Disitulah fitrah tauhid mulai ditanamkan. Tapi tidak sedikit dari fitrah itu yang kita rusak, atau tidak sedikit dari fitrah itu yang kadang-kadang dirusak oleh lingkungan. Contoh konkret, hari ini marak apa yang namanya pinjol, pinjaman. Kalau dulu banyak bank emok yang minjemin misalnya 1 juta, dicicil per hari sekian, kembalinya jadi 1.100.000. Pernah melihat fenomena itu? Apakah orang setiap hari punya uang? Begitu tidak punya uang, yang nanti datang apa yang dilakukan? Ada nggak orang tua yang nyuruh anaknya, "Nah, tolong nanti kalau ada abang itu datang, bilang ibu tidak ada"? Ada. Jadi yang menghancurkan konsep ketuhanan, konsep ketauhidan siapa? Mohon maaf, saya orang kampung. Di kampung ada kebiasaan, kalau ada anak kecil nangis, apalagi malam, kemudian susah diberhentikan, biasanya para ayah punya kreasi yang unik. Dia berangkat ke belakang rumahnya kan dari bilik, tahu bilik yang terbuat dari bambu, kadang dari kayu, kemudian dia ketuk, blok. Apa kata ibunya? Curi. Ada yang mengalami begitu? Di zaman saya masih banyak. Akhirnya anak diam karena takut dengan pertanyaannya. Kalau anak itu kritis
suatu saat nanya, Bu, juri itu yang seperti apa? Apa masa iya sebagai kaum ibu mau nipu bapak lu? Akhirnya anak lebih takut dengan konsep juri dibandingkan dengan kemahasaan yang merusak konsep tauhid siapa? Orang tua. Kalian kan calon orang tua, makanya ummatul qura dan juga yang kedua yang perlu kita benahi adalah konsep belajar. Ada nggak di antara kita yang merasa dipaksa belajar oleh orang tua? Pernah nggak kalian melihat anak usia TK tapi sudah diharuskan bisa membaca, menulis dan begitu? Apakah itu sudah sesuai dengan fitrahnya? Pada dasarnya semua dari anak yang terlahir mempunyai konsep yang namanya fitrah tumbuh kembang. Dan setiap fase itu punya keunikan masing-masing. Contoh fitrah belajar adalah kalau kalian pernah melihat adik-adik kalian merangkak, siapa yang ngajarin? Yakin bapaknya yang ngajarin? Tanya ke sahabatnya, siapa yang ngajarin anaknya merangkak? Ayah enggak? Saya. Enggak ada. Itu semua terlahir karena fitrah belajar. Sehingga ketika nanti suatu saat kalian menjadi orang tua, yang terpenting bukan memaksakan untuk belajar, tapi memfasilitasi anak untuk belajar. Cuma gagalnya pendidikan kita karena hampir rata-rata orang tua yang ada di sekitar kita selalu menggunakan pola komandan dalam mendidik. Tahu komandan? Gimana? Siap, gerak! Dianya siap gak? Saat menyuruh siap, tapi dianya malah balik kanan, kadang jalan. Sering ditemukan di kita banyak orang tua yang nak ngaji, orang tuanya nonton drakor. Nak sholat, orang tuanya nonton bola. Tapi bukan orang tua kalian. Sehingga bekal buat kalian sebagai calon imam, sebagai calon pemimpin yang akan mengisi Indonesia emas, yang paling cocok dalam dunia pendidikan adalah pola imam, bukan pola komandan. Kalau imam gimana? Siapapun makmumnya, mau pejabat, mau konglomerat, sementara yang di depannya orang melarat, Allahu Akbar, semuanya takbir Allah. Sehingga yang efektif bukan lagi menyuruh, tapi mengajak. Jadi kalian juga, mohon maaf, anak-anak mualimin, saat punya adik kelas anak sanawiyah, bahasanya bukan lagi nyuruh belajar. Dek, ayo kita belajar bareng-bareng. Dek, ayo kita murojaah bareng-bareng. Dan sebagai adik kelas, enak disuruh, enak diajak. Enak diajak. Jadi fitrah belajar itu yang hari ini belum dioptimalkan. Kemudian tadi terkait fitrah tumbuh kembang. Banyak orang tua yang memaksakan anaknya bisa membaca, bisa menulis, padahal itu belum waktunya. Yang terjadi apa? Silakan di antara teman-teman cermati dan amati, ada di antara sekian banyak anak yang awalnya anak itu pintar, seolah-olah jenius, tapi begitu kelas 3 dan kelas 4 ngedrop. Atau ada yang ketika SD-nya bagus, tapi begitu masuk ke jenjang SMP-nya ngedrop. Kenapa? Karena ternyata ketika diperhatikan adalah tumbuh kembangnya tidak diperhatikan. Banyak orang tua yang ingin berpikir instan. Dan terakhir adalah fitrah bakat.
Siapa di sini yang nanti kalau sudah keluar ingin menjadi dokter? Kenapa ingin menjadi dokter? Kenapa ingin menjadi dokter? Oke. Ada nggak yang bicara bakat, orang tua ikut terlibat? Nah, nanti sudah besar jadi dokter ya. Nah, nanti kalau sudah besar jadi ini, jadi ini. Ada nggak? Banyak. Kemarin saya baru pulang dari Man IC. Man IC itu adalah lembaga pendidikan setingkat mualimin unggulan dari Kementerian Agama. Dan tidak sedikit anak-anak yang berbakat, tapi saat memilih cita-cita tidak sesuai dengan bakatnya. Misalnya ketika jadi dokter, ketika saya tanya alasannya diminta oleh mama. Ayah menginginkan saya jadi orang hebat, saya diminta untuk jadi dokter. Dikesankan kalau karir yang lain tidak menjanjikan. Padahal setiap anak punya potensi, setiap anak punya bakat. Bakat dan potensi itu yang terpenting bagi kita, orang yang terdidik dan berpendidikan, adalah bagaimana itu disosialisasikan, distimulasi. Jadi tugasnya bukan lagi memaksa anak harus jadi A, anak harus jadi B, anak harus jadi C. Apapun pilihan anak, tapi orang tua hanya memberikan stimulasi. Baik, sehingga ke depan bagaimana untuk agar kalian bisa menjadi generasi emas, optimalkan keempat fitrah tadi. Pertama, kalian punya fitrah keimanan. Yang kedua, kalian punya fitrah belajar. Yang ketiga, kalian punya fitrah bakat. Dan yang keempat, kalian punya fitrah tumbuh kembang. Dan satu hal yang harus kalian ingat, kalian terlahir sebagai seorang sang juara. Jadi kalau hari ini mentalnya sudah tidak mental juara, berarti ada sesuatu yang bermasalah dengan kita. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Masih ada kesempatan untuk berdiskusi. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan buat teman-teman yang memiliki pertanyaan. Oke. Cek, bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Master of Ceremony Fadel yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Baik Ustaz, sebelumnya terima kasih. Saya izin bertanya dan izin sedikit kepo. Apa sih motivasi terbesar Ustaz sehingga Ustaz dapat bertahan sampai detik ini sebesar ini dalam, mohon maaf, finansial yang mungkin cukup kurang, sehingga semoga motivasi Ustaz dapat memotivasi kami para siswa, para santri dalam dunia pendidikan sampai tingkat perguruan tinggi. Terima kasih Ustaz. Ada lagi? Sebelumnya izin bertanya Ustaz tentang tadi bakat seorang anak. Gini, kami gitu ya dari kelas 12, khususnya saya, dilema gitu dalam menentukan jurusan untuk kuliah nanti. Soalnya orang tua itu nyuruh, misal kamu harus ke jurusan ini, tapi saya tidak minat dan saya pun memiliki pilihan sendiri kan. Nah, masalahnya apapun segala keputusan atau apapun yang kita lakukan itu kan tergantung orang tua kan. Ridho Allah, ridho walidain. Ridho Allah terdapat pada ridho orang tua. Nah, yang saya bingungkan itu kita harus pilih yang mana gitu Ustaz. Apakah kita harus
memandang bakat kita sendiri untuk menghormati orang tua atau ya seperti itu gitu Ustaz. Sekian, terima kasih. Dulu ya. Oke. Nanti ya. Saya coba dulu ya. Mohon adik-adik tidak ribut dulu ya, sebentar. Ridho Allah ada dalam ridho kedua orang tua. Sepakat? Sepakat. Saat orang tua bermaksiat, apakah kita perlu taat? Ya. Saat orang tua memaksakan kehendak kepada anaknya padahal itu tidak sesuai dengan fitrahnya, apakah itu sebagai sebuah kemaksiatan? Bagi saya, pemaksaan minat dan bakat yang tidak sesuai dengan kehendak anak itu sebagai sebuah kemaksiatan. Sehingga di sini tidak ada konsep ketaatan, tapi bagaimana agar tetap terjalin komunikasi yang baik antara orang tua dengan anak adalah diskusi, komunikasi. Sekali lagi, adanya di komunikasi. Disinilah pentingnya kalian memahami tentang konsep bahasa. Sekali-kali Ustaz nanti datangkan alumni kita yang dia punya kapasitas di bidang bahasa. Dalam bahasa itu ada 3. Ada bahasa reseptif, ada bahasa ekspresif, dan ada bahasa keaksaraan. Hari ini hampir semua orang ingin menjadi seorang pembicara yang baik, tapi jarang orang yang bisa menjadi seorang penyimak yang baik. Lebih sulit mana menjadi penyimak yang baik dengan pembicara yang baik? Untuk menjadi seorang pembicara, banyak kursus public speaking. Untuk menjadi seorang penyimak, adik-adik sekarang pun kan belum tentu bisa menjadi penyimak yang baik. Buktinya masih ada yang ribut. Menunjukkan betapa sulitnya untuk menjadi seorang penyimak. Padahal kita tahu dalilnya. Sumtu hikmatun wa qaliluhu fa'il. Diam itu adalah hikmah. Tapi saat saya bicara, teman-teman juga banyak yang bicara. Berarti menjadi seorang penyimak itu susah. Nah, lakukan ketika berbicara dengan orang tua kita saat mengungkapkan perbedaan. Orang tua pinginnya A, sementara bakat kita ada di C. Kalaupun kita ikuti, itu akan menjadikan madarat pada diri kita. Kenapa? Karena apa yang kita ambil tidak sesuai dengan hasrat dan bakat kita. Komunikasikan, tapi dengan komunikasi yang penuh dengan hikmah. Cari waktu-waktu tertentu. Saya yakin orang tua manapun selama dilakukan dengan cara yang baik, insya Allah bisa. Selama ini yang kadang-kala kita gagal, saat orang tua bilang kamu jadi ini, sementara bakat kita bukan di situ, kita langsung jawab. Kadang nadanya pun kita lebih tinggi. Yang kedua, kadang kita tidak melihat momentum. Bisa jadi orang tua sedang banyak problem, tiba-tiba kita menambah problem baru. Jadi disitulah pentingnya kita melihat situasi dan kondisi yang efektif. Bisa dipahami? Yang kedua, kalau dulu, cerita pengalaman saya di sini. Kalau dulu setiap malam Jumat itu kita ini kan masih sawah ya, masih sawah. Kita suka ngobor, tahu ngobor nggak? Cari dulu. Saya suka punya prinsip gini. Mungkin saya sok idealis ya. Kalau saya keluar dari pondok, berarti saya tidak belajar. Kalau saya tidak belajar, mengkhianati orang tua nggak? Makanya saya termasuk orang yang apa pikir namanya? Topik tahu sendiri bagaimana pola komunikasi saya dengan teman-teman. Saya orangnya cuek, masa bodoh orang mau bilang saya kampungan, mau bilang apa kayak, yang penting saya harus amanah dengan apa yang sudah diberikan kepercayaan kepada saya. Jadi saya diberikan amanah oleh orang tua saya, disekolahkan ke sini itu adalah untuk belajar. Maka ketika saya
Sehingga diawali segala sesuatu pun pasti saya selalu minta izin ibu saya. Satu. Yang kedua, saya punya prinsip tidak ada sesuatu yang tidak bisa selama kita mau belajar. Saya punya kebiasaan, kan kalau sekarang kalian sudah ujian, lembarannya suka dikumpulkan ya. Soalnya, mohon maaf, sampai hari ini pun bekas ujian-ujian waktu saya mau alimin sama taksis masih saya tersimpan dan tertata rapi. Buat apa? Bukan. Jadi kalau saya dulu, ini cerita di sini aja. Begitu ngisi ujian, misalnya mau walismu, bla 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 kan punya banyak tuh. Dulu harus taruh dulunya. Selain isi di lembar jawaban, saya juga isi di sini dengan tanda. Sepulang dari kelas di asrama, saya cek, saya betul benar. Saya salah berapa? Dulu teman-teman diajarkan kalau salah itu dihapus. Dalam ilmu saya itu sebuah kekeliruan. Karena saat kesalahan itu dihapus, maka kita akan lupa. Oh, bahwa itu salah. Kalau saya hari ini mengajarkan sama anak saya, kalau salah jangan dihapus, perbaiki di sampingnya. Saya begitu percaya diri waktu ada tes PNS. Kenapa? Karena saya tahu dari 250 soal yang keliru, yang salah tidak lebih dari 10 nomor. Dan lagi-lagi bekas soal dari SD sampai kemarin S3 sampai hari ini masih tertata dengan rapi. Karena bagi saya itu sebagai sebuah pembelajaran. Dan jangan pernah memilah dan memilih ilmu. Semuanya juga akan bermanfaat pada waktunya, dan ilmu itu tidak ada yang berat untuk dibawa. Khutbah Jumat oke. Tapi ada orang yang menganggap orang yang khutbah Jumat masa sih bisa dari keipong, masa sih bisa. Kalau akhir tahun kan sudah perpisahan lengser ya. Tanya, saya ahlinya lengser. Jadi saya bisa seperti ini. Pertama adalah tadi kembali kepada doa orang tua. Yang kedua, dalam kamus saya tidak ada yang tidak bisa selama kita mau belajar apapun. Jadi intinya belajar, belajar, dan belajar. Tidak ada yang sulit. Yang sulit itu adalah mengatasi kemalasan. Bisa dipahami? Ada lagi tadi di luar yang mau bertanya? Ya, silakan. Ini berbeda dengan ada sesuatu permasalahan di mana anak ini terus ditekan oleh orang tuanya, terus ditekan oleh orang tuanya, terus belajar dari kecil sampai hingga besar dia menjadi dewasa, sampai anaknya harus ranking masih training gitu ya. Nah terus anak ini di suatu saat posisinya saat tertekan dan sehingga tidak bisa mengamalkan pelajaran-pelajaran, dan anak ini merenung dan tidak mau mendengarkan apa kata orang tuanya. Lalu bagaimana cara mengasih tahunya agar anak itu bisa kembali lagi? Dan yang kedua, bagaimana dan terkadang anak ini ditekan oleh orang tuanya sebagai agar pintar. Nah, dan terkadang manusia itu ketika sudah pintar lupa dengan anak Ustaz. Nah, bagaimana agar bisa disimpangkan? Oke. Saya akan berawal dari pertanyaan kedua. Banyak orang yang pintar, tapi qabilul adab. Iya. Terlebih hari ini. Karena agama dipahami hanya sebatas sebuah ritual, hanya sebatas sebuah pengetahuan, bukan pengamalan. Makanya dalam konsep pendidikan yang saya anut,
Yang pertama kali dikenalkan itu adalah bab adab terlebih dahulu. Jadi setelah adab baru ilmu. Ini kekeliruan yang menurut saya perlu kita perbaiki bersama. Jangan sampai pendidikan menghasilkan lulusan-lulusan yang pintar secara IQ, tapi bicara adab moralnya lost. Satu program yang saya apresiasi di Benda ini hari ini, sebelum anak KBM normal ada daurah tahfidz. Bagi saya, kebetulan disertasi saya itu tentang pendidikan tahfidz Al-Quran bagi anak usia dini. Kalau teman-teman suka melihat di acara di bulan Ramadan Hafidz Cilik Indonesia, saya meneliti bagaimana anak-anak yang hafidz itu, bagaimana adab-adabnya. Ternyata kesimpulan hasil riset saya, ada korelasi yang signifikan antara menghafal Al-Quran dengan bab adab. Nah, harapan saya saat teman-teman, adik-adik semuanya diberi kesempatan oleh lembaga pendidikan, oleh pesantren dengan daurah tahfidz, tapi tidak hanya sebatas hafalan, tapi bagaimana nilai-nilai dari hafalan yang sudah dimiliki itu dibumikan, diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sekali lagi, awali dengan pendidikan adab, ilmu akan mengikuti. Tapi kalau diawali dengan pengetahuan dulu, ada belakangan. Siap-siap melahirkan generasi yang pintar, tapi tidak beradab. Yang kedua, pertanyaannya hampir serupa. Tapi bagaimana kita mengembalikan kembali anak yang sudah drop karena dipaksa oleh orang tuanya, begitu kan? Oke. Pertama, setiap manusia itu punya keunikan, punya kelebihan. Kalau hari ini kan tidak ada ranking ya? Masih ada ranking? Mohon maaf. Apakah anak yang ranking 1, 2, 3 dijamin sukses hidupnya? Apakah anak yang pintar matematika, fisika, kimia yakin sukses hidupnya? Tapi hari ini, atau di zaman saya dulu, ada sebuah asumsi anak itu baru dibilang pintar kalau ranking 1, ranking 2, ranking 3. Anak itu baru dibilang pintar kalau pintar matematika, pintar fisika, pintar kimia. Kalau anak itu pandai melukis, kalau anak itu hanya nilai sosiologinya yang bagus, dianggap tidak pintar. Ternyata dengan multiple intelligence juga seperti itu. Karena tadi pada dasarnya kita itu adalah juara, pada dasarnya setiap insan itu adalah pintar. Sehingga ini bekal buat teman-teman. Biasanya saya punya anak, nilai matematikanya jeblok, maka kursusin, panggil guru matematika buat bimbel, begitu kan? Dalam teori baru bukan seperti itu. Justru yang harus di backup itu bukan kekurangannya, tapi kelebihannya. Jadi kalau anak saya matematikanya 3, nilai melukisnya 9, justru backup keunggulannya. Kenapa? Karena potensinya ada di situ. Bagaimanapun dipaksa anak saya untuk pintar matematika, yang penting dia mencapai nilai minimal untuk syarat lulusan. Nah, hari ini yang banyak orang tua belum memahaminya adalah itu. Jadi selalu yang dibimbelkan itu, yang dibimbing itu nilai-nilai yang ngedrop. Dan semua orang tua inginnya semua anak itu pintar dalam semua bidang studi. Pingin matematikanya 9, IPA-nya 9, IPS juga 9. Tapi kan tidak semua anak sempurna. Yang bagus itu bagaimana mengoptimalkan kelebihan bakat yang dimiliki oleh anak tersebut. Kalau sudah drop bagaimana? Coba bagaimana? Kembalikan kepada fitrah kita. Manusia itu bicara keimanan kadang yajib, kadang yang lurus, kadang naik, kadang turun. Berikan apresiasi, berikan penguatan kapan mood dia sedang naik. Jangan berikan sesuatu saat dia bad mood.
Makanya dulu almarhum selalu di akhir tahun bilang at-toiru mit-toiri yusoni. Kenapa kita harus berteman dengan orang yang sama-sama baik agar bisa saling berkhasiat dalam kebaikan dan kesabaran. Ada saling mengingatkan. Disinilah pentingnya punya soulmate, disinilah pentingnya punya bestie. Termasuk nanti komunikasi dengan orang tuanya. Mohon maaf, kalau tipikal orang tua yang otoriter, jangan coba-coba kita juga otoriter. Bagaimana caranya? Cari jalur lain. Bisa lewat jalur nenek, bisa lewat jalur kakek, bisa lewat jalur paman, atau bisa lewat jalur bibi. Yang penting lihat waktu-waktu yang memungkinkan orang tua itu bisa bicara dan bisa menerima. Bisa dipahami? Ada lagi? Cukup? Satu lagi. Ya, satu lagi. Mau ada? Satu aja. Badan ada pertanyaan? Tidak ada? Oke. Bismillah. Dan akunnya di sini dan Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari perwakilan kelas 12 ya kan ingin menanyakan, kan sebentar lagi kan akan diadakannya pemilu ya kan. Nah, kami teh pendukung Ganjar gitu kan, dilema sedangkan saudara saya partai PAN gitu kan, jadi dilema akan memilih mana gitu kan. Nah, sedangkan Ustaz tadi menjelaskan tentang pola pendidikannya kan. Nah, apakah pola pendidikan berpengaruh kepada apakah pemerintah berpengaruh kepada pola pendidikan Sukron dan Afwan? Ya, baik. Adik-adik sekalian, untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh kakak kelas kita, saya akan menjawab dengan sebuah tontonan. Mohon tidak berisik biar kita bisa mengambil hikmah di balik tontonan ini apa.
Anytime, no hurry here. Kita beri aplaus dulu. Setelah menonton film ini, sebutkan satu kata yang bisa kalian ambil pelajarannya. Siapa yang mau? Angkat tangan. Apa? Kerjasama, apalagi? Saling percaya, apalagi? Oke. Pertama, setiap orang pasti memiliki masalah, meskipun beda masalahnya, sesuai dengan kadarnya, dan itu sudah fitrah. Tapi setiap masalah pasti ada solusinya. Cara menyelesaikannya yang pertama tadi, perbedaan pandangan dalam pemilihan presiden itu hal yang biasa, hadapi dengan tenang. Yang kedua, saat kita punya masalah jangan mudah panik. Oke? Dan yang ketiga, kadang masalah itu bisa diselesaikan oleh sendiri, tapi ada juga masalah yang hanya bisa selesai kalau kita kerjakan secara bersama-sama. Berarti butuh yang namanya kerja sama. Dan saat kita mau melakukan kerjasama, jangan lupa tanamkan saling percaya. Kalau tadi film ini salah satu aja menyimpan rasa tidak percaya diri atau tidak percaya, tidak mungkin akan selamat. Kalau sudah apa yang namanya tenang, tidak panik, kerjasama, saling percaya dilakukan oleh teman-teman semuanya, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya bisa diselesaikan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas teman dan perhatiannya. Teman-teman, terutama kelas 12, kalau yang membutuhkan pendampingan, misalnya ingin tahu saya bakatnya di bidang apa sih, jangan sampai begini. Kalian mengambil jurusan karena memilih negeri, sementara di situ otonomi kampusnya bukan negeri. Contoh kasus begini, sebentar sedikit aja. Ada anak mengambil komputer, yang satu misalnya di UPI, yang satu di Gunadarma, karena melihat negerinya. Tapi ketika bicara kelayakan kerjanya, ketika Astra membutuhkan, Astra bukan melihat UPI atau Gunadarmanya, tapi dilihat dari otonomi kampusnya. Ini yang betul-betul kalian harus banyak komunikasi dengan guru BP atau guru BK. Silahkan kalau teman-teman ada yang mau dikonsultasikan, nomor saya ada di Pak Opik, di Ustaz Opik. Silahkan minta Ustaz Opik. Saya dengan terbuka bisa membimbing teman-teman, terutama yang ingin mengakses berbagai beasiswa. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.